Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akbar Ranadiansah. Nah, di sini saya ingin memberikan materi tentang trigonometri. Sebelum itu, pasti kalian juga belum mengerti tentang apa sih itu trigonometri. Nah, trigonometri adalah suatu cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara besar sudut dan panjang sisi pada segitiga. Nah, trigonometri dasar juga dibagi menjadi tiga, yakni sin, cos, dan tan. Nah, jadi di sini saya ingin memberikan rumus mengenai sin, cos, dan tan. Yang pertama dulu ya, yakni rumus sin. Rumus sin itu ada dua. Yang pertama yaitu alfa ditambah k dikali 360 atau yang di sini dimaksud yaitu cara pengerjaan yang kedua. Cara pengerjaan yang kedua yaitu x sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah k dikali 360 derajat. Lalu rumus yang kedua yaitu x sama dengan alfa ditambah k dikali 2v atau x sama dengan v dikurang alfa ditambah k dikali 2v. Lalu rumus cos. Rumus cos yaitu x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat atau yang di sini disebut cara pengerjaan kedua, yakni x sama dengan dikurang alfa ditambah k dikali 360 derajat. Lalu rumus yang keduanya yaitu x sama dengan alfa ditambah k dikali 2v atau x sama dengan negatif alfa ditambah k dikali 2v. Lalu rumus yang ketiga yaitu tan. Nah, rumus tan di sini hanya memiliki satu rumus, yakni x sama dengan alfa ditambah k dikali 180 derajat. Setelah itu kita lanjut ke contoh soal. Nah, di belakang saya terdapat contoh soal, yakni sin x sama dengan sin 210 derajat. Nah, langkah pertama yakni kita cari nih nilai yang sama. Pastikan nilai yang samanya kan yaitu sin. Nah, kita coret dulu sinnya. Setelah itu kita turunin nih x sama 210 derajat. Nah, di sini kan udah ketemu nih x sama 210 derajat. Kalau x di sini ya disebut x juga, sedangkan 210 derajat di sini disebut alfa. Lalu tadi kan udah dijelasin nih rumus sin, yaitu tadi x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat. Nah, kita masukin aja x sama dengan 210 ditambah k dikali 360 derajat. Setelah itu kita cari dulu nih k0 nya. K0 210. Nah, yang k di sini kita ganti jadi 0. Lalu 210 ditambah 0 sama dengan 210. Lalu kita cari lagi nih ke K1, masih ada apa enggak. 210. Nah, yang kali ini ganti jadi 1 kali 360 derajat. 210 ditambah 360 derajat, pastikan ngelebihin 360 derajat. Maka daripada itu kita nggak boleh dong ngelebihin 360 derajat yang ada di sini. Jadi kita ambil aja sampai ke 0 saja. Setelah itu kita cari ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua kan x sama dengan 180 derajat
dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, tinggal kita masukin X 180 derajat dikurang alfanya tadi kan 210 ya. 180 dikurangi 210 ditambah K dikali 360 derajat. Nah, X 180 dikurangi 210 sama dengan negatif 30. Setelah itu tambah K, kita turunin aja, tambah K dikali 360 derajat K0 sama dengan negatif 30 ditambah K ditambah 0 ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan negatif 30. Kalau negatif itu nggak bisa. Nah, kita cari lagi ke K1. K1 sama dengan negatif 30 ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan negatif sama dengan 330. Nah, tadi kan kita di cara pertama kan kita udah nemuin 210. Nah, sekarang cara yang kedua kita udah nemuin 330. Ya udah, kita urutin aja dari himpunan yang kecil. Yakni himpunannya yaitu 210, 330. Nah, udah. Nah, lalu kita lanjut ke identitas trigonometri. Nah, jadi di sini identitas trigonometri mempunyai 7 ciri. Yang pertama yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Lalu yang kedua, cos X sama dengan X dikurang sin kuadrat X. Lalu yang ketiga, sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Lalu yang keempat, cos 2X sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Yang kelima, cos 2X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Yang keenam, cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X dikurang 1. Lalu yang ketujuh, secant 2X sama dengan 1 ditambah tan X. Di sini saya punya soal, yaitu 2 sin kuadrat ditambah 3 cos X min 3 sama dengan 0. Nah, langsung aja kita pengerjaan awalnya. Langkah pertama pengerjaan awalnya. Yang pertama yaitu 2 gitu. Nah, tadi kan sin akar 2 kan sama dengan 1 dikurang cos akar 2 X. Jadi kan sin yang ini kan sama dengan 1 dikurang cos akar 2X ya. Begitu kita turun aja nih. Ditambah 3 cos X min 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita kaliin aja sama 1. 2 kali 1 sama dengan 2 dikurang 2 cos akar 2X ditambah 3 cos X min 3 sama dengan 0. Setelah itu 2 yang ini kita buka ruas. Jadi negatif 2 cos akar 2 X ditambah 3 cos X
negatif 3 ditambah 2. Nah 2 ini karena buka ruas dari sini, maka dapat 2 dengan 0. Lalu kita turun lagi, negatif 2 cos akar 2 X ditambah 3 cos X. Nah negatif 3 ditambah 2 jadi kan negatif 1 sama dengan 0. Nah disitu kita kali dengan min. Kita kali semuanya dengan min maksud saya. Nah, negatif kan ketemu negatif kan sama dengan positif. Jadi negatif 2 dikali negatif sama dengan positif. Jadi 2 positif 2. Lalu kita turunin jadi cos kuadrat X ditambah 3 cos X. Nah, negatif dikali negatif sama dengan positif. X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau yang ini kan positif dikali negatif sama dengan kan positif. Ya udah, jadi positif, tetap jadi positif. Nah, setelah itu jadikan saja cos X sama dengan P. Nah 2P2 dikurang 3P tambah 1. Lalu di sini kita tulis P dikurang 1 plus P dikurang 1. Nah, kenapa bisa dapat 1? Karena kita cari perkalian berapa yang sama dengan 1. Maka akan dapat 1 gitu. Lalu kita tulis bawah P sama dengan P akar 2 dikurang 1 sama dengan 0. Lalu P sama dengan setengah. Lalu sini juga sama, P dikurang 1 sama dengan 0 dan P sama dengan 1. Nah, setelah itu kita cari cos setengah dan cos 1. Kita cari dulu cos yang setengah dulu ya. Cos X sama dengan setengah. Nah, pertama itu kita cari rumusnya. Rumus cos kan sama dengan X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Lalu setelah itu kita masukin X sama dengan 60 setengah. Cos setengah kan sama dengan 60, maka alfanya sama dengan 60 ditambah K dikali 360 derajat. Lalu X sama dengan lalu kita cari aja K0 dulu. K0 60 ditambah 0 dikali 360 sama dengan kan 60. Nah itu kita cari lagi, bisa nggak nih K1 60 ditambah 1
dikali 360. Ternyata udah kelebihan. Udah kita langsung cari ke rumus yang keduanya. Rumus yang kedua itu kan rumus yang kedua X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360. Nah, kita masukin X. Nah, tadi kan alfanya kan sama dengan kan 60 kan. Udah, negatif 60 ditambah K dikali 360. Nah, negatif 60. Nah, habis itu kita cari lagi K0 nya. Negatif 60 ditambah 0 dikali 360. Nah, 360 dikurang 60 kan sama dengan 300. Kita cari K1. Negatif 60 ditambah 1 dikali 360. Jadinya kan kelebihan tuh. Ya kan? 360 dikali 1. Jadi kan kelebihan. Jadi kita ambil 300-nya aja. Nah, jadi cara yang pertama kita ambil 60 sama 300. Kita taruhin dulu aja ya. Nah, itu kita cari ke cos satunya. Nah, kita masukin lagi rumusnya. Cos 1. Nah, lanjut kita ke cos X sama dengan 1. Cos 1 kan sama dengan kan 0 ya. Maka langsung saja ke rumusnya. Kayak tadi. X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Nah, kita masukin aja. Jadi kan cos dari 1 kan sama dengan 0, maka alfanya sama dengan 0. Jadi 0 ditambah K dikali 360. Lalu langsung kita cari K0 nih. K0 0 ditambah 0 dikali 360 sama dengan 0. Lalu kita cari ke K1. K1 0 ditambah 1 dikali 360 sama dengan 360. Nah, pastinya kan udah nggak bisa lagi ya. Pastinya kan udah ngelebihin. Maka kita ambil sampai ke 360. Maka langsung saja kita cari himpunannya. Himpunan yang pertama kan tadi kan 60 sama 300 ya. Nah, kita susun dari yang terkecil dulu. Himpunan yang terkecil dulu. Yang pertama kan pasti kan 0. 0 lalu 60 yang rumus yang pertama tadi 60 lalu 300 setelah itu 360. Maka himpunan dari 2 sin akar 2 ditambah 3 cos X min 3 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah 0, 60, 300, dan 360. Ya, mungkin cukup sekian materi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.